Berjumpa lagi dalam praktikum simulasi proses. Kali ini kita akan membahas tentang teori pengantar modul Shell and Tube Heat Exchanger. Selamat mengikuti. Nah, Shell and Tube Heat Exchanger ini merupakan salah satu jenis alat pertukaran panas. Apa sih sebetulnya alat pertukaran panas itu? Alat pertukaran panas atau heat exchanger adalah suatu alat yang berfungsi untuk pertukaran panas dari fluida satu ke fluida yang lain, baik sebagai pendingin maupun sebagai pemanas. Fluida yang dipertukarkan dapat berupa fluida yang memiliki fase yang sama atau dua fluida yang berbeda fase tanpa disertai adanya perpindahan massa. Nah, perpindahan panas sendiri itu bisa terjadi dibedakan menjadi dua ya, secara langsung atau direct dan secara tidak langsung atau indirect. Secara langsung, contohnya pada cooling tower. Jadi kalau pada perpindahan panas secara langsung itu fluida panas akan berkontak secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah. Contohnya pada cooling tower ya, terjadi pertukaran panas antara fluida panas dengan udara sebagai fluida pendinginnya. Kemudian secara tidak langsung atau indirect, fluida panas dan fluida dingin tidak berkontak langsung, tetapi ada perantara di antara fluida panas dan fluida dingin tersebut. Misalnya saja pada Shell and Tube Heat Exchanger. Nah, berikut ini adalah gambar alat Shell and Tube Heat Exchanger. Ya, di sini bisa kita lihat ada yang namanya bagian tube. Bagian tube itu adalah perpipaan yang kecil ini. Kemudian ada bagian shell yang berbentuk silinder ya, yang di bagian luar daripada tube-tube ini. Nah, Shell and Tube Heat Exchanger ini terdiri dari sejumlah tube yang disusun secara paralel dan dikelilingi oleh shell yang berbentuk silinder. Sedangkan fluida yang dialirkan di dalam shell. Jadi fluida panas biasanya akan dialirkan di dalam tube, sedangkan fluida dinginnya akan dialirkan pada bagian shell. Nah, ada pula yang kita sebut dengan baffle. Ya, pada Shell and Tube Exchanger ini biasanya dipasang baffle. Baffle ini berfungsi, baffle itu yang ini ya, yang garis-garis ini ya. Nah, ini fungsinya untuk memperbesar koefisien perpindahan panas dan juga untuk memperbesar kecepatan alir fluida. Ada beberapa tipe aliran pada heat exchanger. Yang pertama ada yang disebut dengan counter current flow atau berlawanan arah. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi pada counter current flow antara fluida panas dengan fluida dingin itu arahnya saling berlawanan. Jadi misalkan kalau pada fluida panasnya akan dilewatkan melalui tube ke arah sini ya, sedangkan fluida dinginnya ada di shell, arahnya berlawanan dengan aliran fluida panas. Itu yang disebut dengan counter current flow. Sedangkan tipe yang kedua adalah co-current atau parallel flow, atau juga disebut arah searah ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada aliran fluida dingin yang masuk di mana arahnya searah dengan aliran fluida panas. Kemudian ada pula yang disebut dengan cross flow atau aliran silang ya, di mana pada fluida panasnya akan dilewatkan arahnya, bisa kita lihat kalau di sini itu secara horizontal, kemudian fluida dinginnya secara vertikal, jadi arahnya saling silang. Baik, selanjutnya adalah perpindahan panas pada counter current flow. Jadi pada praktikum yang akan dilakukan itu nanti kita akan menggunakan mode aliran counter current flow. Bagaimana perpindahan panas pada counter current flow? Di sini bisa kita lihat ya, T1 di sini adalah fluida panas masuk.
di mana fluida panas ini akan masuk ke dalam bagian cup. Sedangkan T2 adalah fluida panas keluar. Ya, T1 ini masuk melalui sini, dari sini pada kecepatan aliran fluida panas tertentu, kemudian masuk dan keluar sebagai T2 pada suhu T2. Sedangkan aliran fluida dingin masuk itu pada suhu T3, dia akan masuk ke dalam bagian shell, di mana pada bagian shell dia akan masuk dari sini, kemudian nanti karena adanya baffle maka dia akan melewati beberapa tahapan aliran gitu ya. Jadi dari sini kemudian akan melewati sini ke sini dan akhirnya akan keluar sebagai suhu T4. Adanya baffle di sini dapat memperbesar koefisien perpindahan panas karena semakin lama kontak antara fluida panas dengan fluida dingin, yang berarti akan semakin besar atau lama waktu perpindahan panas pada shell and cup heat exchanger ini. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa menggambarkan profil suhu pada counter current flow itu seperti ini. T1 adalah fluida panas, suhunya tentu saja yang paling tinggi. Kemudian ketika setelah terjadi pertukaran panas dengan fluida dingin, maka suhu fluida panas akan menjadi turun menjadi T2. T3 adalah fluida dingin masuk. Fluida dingin masuk awalnya suhunya sekian, kemudian setelah terjadi pertukaran panas di dalam shell and cup ini, maka suhunya akan naik menjadi T4. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kalau kita bisa merumuskan ya, kalau kita bisa menuliskan bagaimana penurunan suhu pada fluida panas, itu kita bisa menghitungnya dari T1 dikurangi T2. Karena T1 tadi adalah fluida panas masuk dan T2 adalah fluida panas keluar, maka penurunan suhu pada fluida panas adalah selisih dari T1 dengan T2. Sedangkan kenaikan suhu pada fluida dingin, tadi fluida dingin masuk adalah T3, kemudian fluida dingin keluar adalah T4, maka kenaikan suhu pada fluida dingin adalah T4 dikurangi T3. Kemudian besarnya heat power yang dilepaskan pada fluida panas itu kita bisa menuliskannya QE panas yang dilepas oleh fluida panas itu sejumlah mass flow dari fluida panas dikalikan dengan CP fluida panas dan dikalikan dengan delta T hot. Delta T hotnya dari mana? Dari yang kita hitung tadi, selisih antara T1 dengan T2. Kemudian untuk panas yang diserap oleh fluida dingin, maka kita bisa menghitungnya flow rate dari fluida dingin dikalikan dengan CP fluida dingin dikali dengan delta T cold. Delta T cold-nya yang seperti tadi T4 dikurangi T3. Nah, dari QA dan QE tadi, maka kita bisa menghitung panas yang hilang atau bertambah dari selisih antara QE dengan QA. Selisih antara panas yang dilepas oleh fluida panas dan panas yang diterima oleh fluida dingin itu nilainya adalah QF atau panas yang hilang atau bertambah dari fluida. Sehingga efisiensi overall bisa dihitung dengan membandingkan antara nilai panas yang diserap oleh fluida dingin dibandingkan dengan panas yang dilepas oleh fluida dingin. Dikalikan dengan 100%, maka kita mendapatkan nilai efisiensi overall-nya. Nah, sebelum
ke LMTD. Nah, kalau kita tahu secara teoritis sebetulnya antara panas yang dilepas dengan panas yang diterima oleh fluida pada pertukaran panas, pada alat pertukaran panas itu harusnya sama ya. Namun pada kondisi tertentu, pada kondisi yang aktualnya, seringkali QA dan QE itu tidak sama. Panas yang dilepas tidak selalu sama dengan panas yang diterima. Hal ini disebabkan adanya panas yang hilang dari dan ke lingkungan gitu ya. Jadi biasanya nilai QA dan QE-nya itu tidak sama. Oke, kemudian karena perbedaan suhu antara fluida panas dan fluida dingin bervariasi sepanjang heat exchanger, maka perlu menurunkan perbedaan suhu rata-rata driving force di mana perhitungan perpindahan panas dilakukan. Perbedaan suhu rata-rata ini disebut, biasanya kita menyebutnya LMTD ya, Logarithmic Mean Temperature Difference. Bagaimana cara untuk menghitung LMTD ini? Caranya adalah selisih antara delta T2 minus delta T1 dibandingkan dengan ln delta T2 bagi delta T1. Apa itu delta T2 dan delta T1? Delta T1 adalah selisih antara T2 dan T3. Jadi fluida panas keluar dikurangi dengan fluida dingin yang masuk. Sedangkan delta T2 ini selisihnya ini T1 dengan T4. Kalau delta T1 tadi selisih antara T2 dengan T3. Maka kita bisa mendapatkan nilai delta T LMTD. Oke, kemudian selanjutnya untuk menghitung diameter rata-rata dari tube, dari inner tube, itu kita bisa menghitungnya dari rumus ini. Jadi diameter rata-rata adalah DO ditambah DI dibagi 2, di mana DO ini adalah outside diameter of tube. Besarnya kalau di alat ini sebesar 6,35 mm dan DI-nya adalah 0,6 mm. DI adalah wall thickness of tube. Nah, ini sudah diketahui ya, dari alatnya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung A, nilai A, luas transmisi panas. Caranya bagaimana? Luas transmisi panas itu Pi kali diameter rata-rata kali L panjangnya, di mana panjang transmisi panas dihitung dengan persamaan N kali L kecil. N adalah jumlah tube. Kalau di alatnya Shell and Tube Heat Exchanger ini ada 7 buah tube, di mana panjang transmisi panas dari tiap tube adalah 0,144 meter. Jadi ini sudah diketahui. Maka nilai DM yang digunakan, DM dapat digunakan jika R2 banding R1 kurang dari 1,5. Jika sebaliknya, maka menggunakan logarithmic mean radius atau DLM. Nah, sebetulnya kita mau menghitung overall heat transfer coefficient. Bagaimana caranya menghitung overall heat transfer coefficient? U atau overall heat transfer coefficient itu adalah QE dibagi A kali delta TLM. QE-nya tadi sudah kita hitung di depan ya. Nilai QE sudah kita hitung di depan. Kemudian nilai A-nya yang dari rumus yang ini tadi, luas transmisi panas pada Shell and Tube Heat Exchanger ini. Kemudian delta TLM-nya tadi yang rumus yang sebelumnya. Maka nilai U overall heat transfer coefficient bisa kita dapatkan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang teori pengantar, maka kita masuk ke tujuan praktikum. Ya, kita membahas tentang praktikumnya nanti. Nah, tujuan praktikumnya sendiri yaitu mengetahui pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi overall. Yang kedua adalah menentukan koefisien perpindahan panas overall pada Shell and Tube Heat Exchanger dengan menggunakan perhitungan delta TLM.
Nah, sebelum melaksanakan praktikum, biasanya praktikan akan diberikan variabel praktikum. Nah, berikut ini adalah contoh ya, contoh data pengamatan termasuk juga variabel praktikum yang biasanya diberikan gitu ya. Ini hanya contoh ya, nilainya ini bisa berubah ya sesuai dengan variabel yang diberikan pada saat praktikum. Yang pertama, suhu set point ditentukan pada suhu 60 derajat Celcius ya. Kemudian set point flow rate set point itu kita set pada 10 liter per menit. Nah, kemudian untuk variabelnya sendiri, jadi biasanya nanti akan ada F hot konstan, nilai flow rate fluida panas yang dibuat konstan dengan memvariasikan flow rate fluida dingin, dan ada flow rate fluida dingin yang dikonstankan dengan memvariasikan flow rate fluida panas gitu ya. Misalkan kalau di sini ini contoh F hot-nya kita atur 40%. Sedangkan F cold-nya nanti kita variasikan. Jadi karena tujuan praktikumnya adalah mengetahui pengaruh flow rate, maka flow rate pada fluida panas dan fluida dingin itu nanti yang akan kita atur. Di mana ada yang flow rate fluida panas konstan, maka flow rate fluida dinginnya akan divariasikan, dan pada saat flow rate fluida dinginnya konstan, maka flow rate fluida panas yang divariasikan. Nah, untuk yang berwarna kuning ini adalah data hasil pengamatan setelah praktikum. Jadi ini nanti akan diisi setelah praktikum dilaksanakan. Akan terbaca di data tabel yang terbaca di software, nilainya pada masing-masing flow rate tadi. Baik itu flow rate pada F hot atau F cold dan juga nilai T1, T2, T3, dan T4. Seperti itu. Nah, pada masing-masing variabel ini dilakukan pengamatan biasanya selama 30 detik pada pengambilan data itu incrementnya 3/30 detik selama 5 menit. Nah, data yang akan kita peroleh untuk satu variabel saja, misalkan pada variabel yang pertama adalah F hot-nya 40% dan F cold-nya 50%, maka kita akan mendapatkan beberapa data karena pengamatan akan diambil datanya setiap 30 detik selama 5 menit. Maka datanya yang akan kita dapatkan itu cukup banyak. Nah, dari data tersebut nantinya kita ambil rata-rata untuk dilakukan perhitungan ya. Kita ambil rata-ratanya saja. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan, maka kita harus menghitung atau melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ditentukan tadi yang sudah ditugaskan. Apa saja itu? Jadi kita perlu untuk menghitung ya, menghitung QA, QE, efisiensi, delta T, 1 delta T, 2 LMTD, dan U. Masing-masing rumus sudah ada di pembahasan sebelumnya ya. Kita tinggal memasukkan saja rumusnya, kemudian menghitung nilainya. Sebetulnya pada hasil dari software sendiri telah melakukan perhitungan pada nilai-nilai ini. Pada masing-masing nilai QE, QA, efisiensi, dan seterusnya ini sudah ada nilainya. Tapi nantinya kita melakukan perhitungan kembali sesuai dengan nilai T1, T2, T3, T4 yang sudah didapatkan dan nilai flow rate-nya untuk nantinya kita bisa membandingkan dengan nilai yang diperoleh dari software. Seperti itu. Kemudian ada beberapa tugas ya. Setelah melakukan praktikum, itu biasanya praktikan harus diminta untuk menghitung nilai delta T hot, delta T cold
QE, QA, dan efisiensi untuk tiap variabel pengamatan dan membandingkan nilai-nilai tersebut dengan nilai yang tercatat dari software. Yang kedua, membuat grafik delta T hot, delta T cold, QE, QA, dan efisiensi versus flow rate fluida sumbu Y untuk masing-masing pada F hot constant dan F cold constant yang telah ditentukan. Jadi tadi kan sudah saya bahas bahwa nantinya variabelnya ada F hot constant dan F cold constant. Nah, masing-masing dari variabel tadi Anda diminta untuk membuat grafiknya. Grafiknya ada delta T hot versus flow rate, delta T cold versus flow rate, QE, QA, dan efisiensi versus flow rate. Masing-masing seperti itu pada masing-masing F hot dan F cold constant itu tadi. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan flow rate dari fluida dingin dan fluida panas terhadap nilai-nilai tersebut. Jadi maksud dari poin ketiga ini diminta untuk menganalisa dari hasil grafik yang telah dibuat tadi. Bagaimana Anda dapat menjelaskan berdasarkan grafik tersebut bagaimana pengaruh perubahan flow rate dari fluida dingin maupun fluida panas terhadap nilai-nilai tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan dan membandingkan nilai delta TLM dan U yang diperoleh dari hasil pengamatan dan perhitungan untuk tiap variabel. Jadi untuk memudahkan ini nanti setelah perhitungan juga dibuat grafik ya antara delta TLM dan U versus flow rate fluida. Sama seperti pada poin kedua tadi ya. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Ada contoh grafik yang harus dibuat berdasarkan tugas yang dijelaskan sebelumnya. Jadi grafiknya memang ada banyak ya. Jadi ini ada grafik flow rate versus delta T. Delta T tadi yang dimintakan delta T hot dan delta T cold. Masing-masing pada variabel F cold constant dan F hot constant. Jadi ada 4 garis pada satu grafik ini. Masing-masing untuk delta T hot dan delta T cold pada F cold constant dan F hot constant. X-nya sama, flow rate dari fluida ya. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik flow rate versus Q. Q-nya tadi ada dua juga, QA dan QE pada masing-masing F cold constant dan F hot constant. Maka dari di grafik ini ada 4 garis. Kemudian yang ketiga ada flow rate versus efisiensi ya. Jadi ini efisiensi pada masing-masing fluida F cold constant dan F hot constant. Kemudian yang keempat ada grafik flow rate versus U. Jadi U-nya sebagai sumbu Y-nya nanti pada masing-masing F hot constant dan F cold constant. Jadi ada 2 garis pada grafik flow rate versus U ini. Kemudian ada flow rate versus LMTD. Sama juga pada F hot constant dan F cold constant. Ada sedikit tambahan ya pada praktikum STHI ini dikarenakan ada permasalahan pada pembacaan flow rate fluida panas, maka untuk mengetahui nilai flow rate fluida panas pada masing-masing bukaan yang telah ditentukan, Anda bisa menggunakan persamaan garis yang terlihat pada grafik ini ya. Jadi grafik ini adalah dari hasil pengukuran flow rate sesuai dengan bukaannya masing-masing. Nah, ini nanti Anda tinggal memasukkan saja nilai Y-nya berapa. Y di sini adalah bukaannya. Jadi mau mencari flow rate pada bukaan berapa, kemudian nanti Anda masukkan ke persamaan akan didapatkan nilai X-nya ya. Sebagai contoh, Anda ingin mencari flow rate fluida panas untuk bukaan 25%. Maka kita bisa memasukkan nilai Y sebesar 25 ke dalam persamaan garis Y sama dengan 8,3566X plus 7,9456. Maka kita akan mendapatkan nilai X sebesar 2,04 liter per menit. Demikian juga untuk
mencari nilai flow rate fluida panas untuk bukaan yang lain ya. Nanti silahkan dihitung sendiri sesuai dengan variabel yang diberikan. Demikian untuk teori pengantar cell and tube heat exchanger. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.